Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Anggraini. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan, yang dimana sebelumnya materi ini telah dibawakan oleh Bapak Asar Abilowo, S.St. M. Kes. A. Definisi sejarah dan perkembangan keperawatan. Sejarah keperawatan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan masalah keperawatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan keperawatan pada zaman dahulu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, peran dan sikap masyarakat, yang kedua, perang, dan yang ketiga, pimpinan dan keperawatan. B. Definisi keperawatan. Keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Layanan ini berbentuk layanan bio, fisiko, sosio, dan spiritual, baik untuk individu maupun masyarakat. Keperawatan memiliki fungsi yang unik, yaitu membantu individu dalam bidang kesehatan, baik penyembuhan penyakit, bahkan membantu klien atau pasien dalam mendapatkan kematian yang lebih baik atau damai. Layanan keperawatan tidak bisa dihindari dalam bidang kesehatan. Sebagai bagian integral dari layanan kesehatan, kedudukan perawat dengan profesi kesehatan lain adalah sama. Contohnya antara perawat dengan dokter, yakni sebagai mitra. Ini tentunya juga harus diiringi dengan pengakuan dan penghormatan terhadap profesi perawat tersebut. C. Sejarah dan perkembangan keperawatan di dunia. Hal ini ditandai dengan lahirnya tokoh keperawatan yang sangat masyhur yang dikenal hingga sekarang. Berkembangnya agama Islam di Arab juga memberi dampak di bidang ilmu kesehatan. Seperti yang kita lihat pada Al-Quran, tertulis tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, makanan, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Pada masa ini, muncul tokoh Islam dalam keperawatan yang dikenal dengan nama Rufaidah. Sedangkan perkembangan perawatan dan pengobatan di negara Cina atau Tiongkok, bangsa Tiongkok telah mengenal penyakit kelamin diantaranya gonorhoe dan sipilis. Beberapa orang yang dikenal dalam ketabiban seperti Seng Lung dikenal sebagai bapak pengobatan yang ahli penyakit dalam telah menggunakan obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan dan mineral. Selanjutnya, perkembangan keperawatan di benua Eropa. Beberapa tokoh keperawatan yang mempunyai peran besar dalam perubahan sejarah keperawatan, salah satunya muncul tokoh Florence Nightingale. Dalam keperawatan rupanya berpengaruh besar pada perkembangan keperawatan di Eropa, khususnya di negara Inggris. Selain itu, dari perjuangan keperawatan yang telah beliau lakukan, di Inggris sudah muncul sekolah-sekolah mengenai keperawatan, sehingga dunia keperawatan di Inggris sudah mulai maju dan berkembang begitu pesat. Berikut beberapa orang yang memiliki dampak besar di bidang keperawatan. Yang pertama, Florence Nightingale pada tahun 1820 sampai dengan 1910. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang kaya dan cerdas. Ia merasa terpanggil untuk membantu sesama manusia dan meningkatkan kesejahteraannya. Ia memutuskan untuk menjadi seorang perawat walaupun mendapat pertentangan dari keluarga karena dianggap melanggar aturan dan kebiasaan sebagai keluarga bangsawan di Inggris. Berkat kegigihan dan kontribusinya, beliau mendapatkan julukan Lady with the Lamp. Yang kedua, Lillian Wald pada tahun 1967 sampai dengan 1940. Lillian dan Mary Brewster merupakan orang pertama yang memberikan layanan keperawatan yang terlatih bagi kaum miskin di daerah kumuh New York. Mereka berdua memberikan layanan keperawatan, layanan sosial, dan mengadakan kegiatan pendidikan dan budaya, serta mendirikan sekolah keperawatan sebagai tambahan keperawatan kunjungan rumah. Yang ketiga, Margaret Higgins Senior pada tahun 1970 sampai dengan 1966. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Senior, merupakan seorang perawat kesehatan masyarakat di New York, memberikan manfaat yang layanan kesehatan wanita. Ia dianggap sebagai pendiri keluarga berencana dikarenakan pengalamannya dalam menghadapi sejumlah besar kehamilan yang tidak diinginkan terutama pada masyarakat pekerja miskin dan sangat menolong dalam mengatasi masalahnya. Selanjutnya mengenai sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia. Yang pertama,
pada bidang sebelum kemerdekaan. Pada masa itu, negara Indonesia masih dijajah oleh bahasa Inggris, Belanda, dan Jepang. Pada penjajahan oleh Belanda, khususnya pada saat VOC, telah terjadi penjajahan Belanda I, di mana pada saat ini Belanda mendirikan rumah sakit yang diberi nama Bidan Hospital, yang terletak di Jakarta pada tahun 1799. Tenaga perawatnya diambil dari penduduk pribumi, dan dokternya diambil dari masyarakat yang berasal dari Belanda. Tugas perawat pada saat itu hanya mengurus kesehatan untuk para staf dan tentara Belanda, sehingga akhirnya pada masa Belanda terbentuklah Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Mengingat tujuan pendirian rumah sakit hanya untuk kepentingan Belanda, maka tidak diikuti dengan perkembangan di bidang keperawatan. Sedangkan untuk pada masa penjajahan Inggris telah terdapat perkembangan di bidang keperawatan yang telah dipelopori oleh Raffles. Mereka memperhatikan kesehatan rakyat dengan moto kesehatan adalah milik manusia. Dan pada saat itu pula telah diadakan berbagai usaha dalam memelihara kesehatan, di antaranya usaha pengadaan pencaran secara umum, membenahi cara perawatan pasien dengan gangguan jiwa, dan memperhatikan kesehatan pada para tawanan. Pada masa penjajahan Belanda II, beberapa rumah sakit dibangun khususnya di Jakarta, yaitu tahun 1819. Didirikan Rumah Sakit Stadverband. Kemudian pada tahun 1919, rumah sakit tersebut pindah ke Salemba dan sekarang dikenal dengan nama RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian diikuti rumah sakit milik swasta. Pada masa ini, sebagian besar tenaga keperawatan dilakukan oleh penduduk pribumi. Sedangkan tenaga pengobatan, dalam hal ini tenaga dokter, masih dipegang oleh masyarakat Belanda. Pada masa ini, secara perkembangan keperawatan tidak mengalami kemajuan, bahkan mengalami kemunduran yang sangat drastis. Selanjutnya, setelah kemerdekaan, pada tahun 1949 telah banyak rumah sakit yang didirikan, serta Balai Pengobatan dan Didikan Dasar Sekolah Perawat. Pada tahun 1962 telah dibuka pendidikan keperawatan diploma, serta pada tahun 1985 untuk pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan setingkat dengan sarjana, yang dilaksanakan di Universitas Indonesia dengan nama Program Studi Ilmu Keperawatan, dan akhirnya dengan berkembangnya ilmu keperawatan, maka menjadi sebuah fakultas ilmu keperawatan beberapa tahun kemudian. Hal ini diikuti dengan berdirinya pendidikan keperawatan setingkat S1 dan berbagai universitas di Indonesia seperti Bandung, Jogja, Surabaya, dan lain-lain. Beberapa sekolah tinggi kesehatan, khususnya keperawatan, juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan baik pada masa ini. Dengan berdirinya pendidikan di bidang keperawatan baik dalam bidang diploma maupun sarjana, membuat profesi keperawatan berkembang menjadi sebuah profesi yang mandiri dan tidak lagi tergantung dengan profesi lain. Sejak tahun itu, profesi keperawatan telah mendapatkan pengakuan dari profesi lain. Dan yang terakhir adalah tren keperawatan masa lalu. Pada masa lalu, perawat dianggap hanya sebagai pembantu dokter. Hal ini dikarenakan sebagai adanya sistem hegemoni yang diterapkan oleh bangsa Eropa selama menjajah Indonesia, sehingga memberi dampak yang sangat besar pada seluruh kehidupan, termasuk profesi perawat. Sejarah keperawatan di Indonesia pun tidak lepas dari pengaruh penjajahan bangsa asing, karena pada saat itu yang menjadi perawat adalah orang-orang pribumi, di mana orang-orang pribumi adalah orang-orang yang terjajah oleh bangsa Belanda, sedangkan dokter adalah diambil dari orang-orang Belanda itu sendiri, di mana orang-orang yang telah terjajah menjadi harus mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menjajah, yang dalam notabene di sini adalah dokter, di mana dokter pada saat ini merupakan orang Belanda. Dokter diambil dari orang-orang Belanda karena pada saat itu Indonesia belum memiliki pendidikan khusus di bidang kedokteran. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya minta maaf, dan apabila terdapat salah dalam penyebutan nama ataupun tokoh, saya minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal